Alhamdulillah segala puji bagi Allah atas limpahan rahmatnya, nikmat kudrat dan iradatnya yang telah dilimpahkan kepada kita. Salawat dan salam selalu kita haturkan dari baginda kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, kerabat dan keturunan beliau sampai kiamat. Bapak Ibu yang Allah hormati, selamat bergabung Ibu Asia. Lagi apa itu pembelajaran berdiferensiasi menurut Bapak Ibu setelah Bapak Ibu melakukan pembelajaran secara mandiri. Bapak Ibu sudah melakukan pembelajaran mandiri. Jadi ini ulun kopikan linknya, kirim di WA, Ini Pak, langsung di situ Pak, biar klik situ, klik. Kalau di laptop langsung bagaimana? Langsung cuman ditulis di bawahnya. Ini yang nomor 1 mungkin dari ujung sana aja, goreskan yang ini, goreskan. Itu sebelahnya Ibu siapa sebelahnya? Bu Ada yang ini, dia tuliskan nama lawannya dia. Habis itu berikutnya Ibu Rahima, kemudian Ibu Uswatun, Ibu Naisa, Asia. Nah, ini Ibu Yuli, betul. Ini Pak Hakim nomor 7, Pak Hakim. G nomor 6, Pak Hakim nomor 7, Pak Hamdan nomor 8, G 9, Adi ya. G 9. G 6. Hanya lihat Pak modelnya kadang awal Pak. Ini mode yang jambutnya enggak dipakai. Mau pada biar. Hanya kawan dilihat nanti kita kalau di. Oh gitu kan. Lipat dong ya. Dilihat cek statusnya tar. Oh iya. Maaf. Iya. Oke, sudah. Refresh dulu Bu Rizka. Refresh dulu. Iya, belum yang kepilih dilihat. Tulisannya hanya lihat coba. Ini waktu membagikan linknya hanya lihat. Kan saya kan. Bapak Ibu, apa yang dia tuliskan ini tentang berdiferensiasi akan dulu tuliskan di laporan nanti ya, untuk laporan dalam Oktober. Nomor 7 Pak. Nomor 1 Bu Rizka, nomor 2 Bu Handa, nomor 3 Ibu Rahimah, 4 Ibu Swatun, 5 Asia. Ya, Asia. 6. Oh, 6. 6 Bu Yuli. Bu Yuli nomor 10 lah. Nomor 10. Iya, 1 2. Iya, pokoknya enak.
belum Bu instan. Sudah instan lah. Sudah. Kalau besar sticky no, ano pa si Mak pilih sticky no? Tambah yang di bawah tinggal aja. Ada yang tambah tuh kan? Nah, titik tambah apa? Ini nah. Terus gini om lah keluar. Itu yang kotak ini kali sini. Ini kak Bu. Dan ini misalnya ada dua ikut, bukan belum. Kayak buat nawar makin lah ini kan mau keluar. Nggak bisa ambil apa kelompok. Wah, paham dah sudah bukan arena. Bisa diedit? Mana beli kemarin kan udah boleh. Mungkin di sini Bapak Ibu bisa menerangkan bahwa diferensiasi itu kayak apa aja gitu ya. Misalnya diferensiasi, maksudnya diferensiasi konten apa gitu. Diferensiasi produk itu seperti apa gitu. Bu Sepatun, nanti ini yang dimasukkan ke dalam notulen ya Bu Sepatun ya. Ini notulen untuk yang tanggal terbatas nggak Pak? Karena mau panjang Pak? Di Dino ambil bila piano lintar hilangnya. Kalau piano panjang pakainya yang ini yang textbook ini. Teks saja kalau Di textbook. Kalau stick note bisa juga, tapi kalau lintar taruh saja. terus terbatas itu sudah lakukan. Iyalah, Mungkin ada nggak? berapa banyak? Oh iya, iya boleh sekarang.
Jadi kalau nyari pakai ini ya, textbook ini ya. Banyak. Yang di mana ya? Diferensiasi itu merupakan teknik pembelajaran yang menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa. Ada 4 cara metode pembelajaran, yaitu berdiferensiasi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Jadi berdiferensiasi itu ada 4. Nah, akan bagus lagi Bapak Ibu kalau kalian cantumkan sumber www. apa gitu dapat dari mana. Oke, ada 4 diferensiasi. Ini dari mana? Matematika kan? Orang matematika Bapak Hakimnya di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6. Ibu Darian, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang bisa berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, atau gaya belajarnya. Jadi untuk Ibu Hadarni intinya pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik atau murid. Lanjut Ibu Rahimah, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dimana peserta didik memiliki perbedaan dalam kemampuan, pengalaman, bakat, minat, dan gaya belajar. Jadi berdiferensiasi itu seperti itu menurut Ibu Rahimah, pembelajaran yang mana peserta didik memiliki perbedaan. Jadi intinya nih kita rasakan bahwa pembelajaran itu adalah berpihak pada murid. Seren-seren tujuannya. Ibu Swatun, pembelajaran berdiferensiasi pembelajaran pusat pada siswa. Guru hanya mengembangkan pembelajaran berdasarkan minat siswa. Nah ini, ya, berpusat pada siswa lah Bu Swatun. Kemudian Ibu Nur Asia, Nur Asia. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai, kebutuhan masing-masing. Ya, ini dari Ibu Rayatul. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Berdiferensiasi ada 3, yaitu konten, produk, dan proses. Pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Ini lanjut. Nah, ini Ampun Pak Hakim. Oh iya, olahraga ada, jadi ini gambar olahraga ya. Nah ini Bapak Ibu yang belum maksud tadi itu. Jadi saat pian menggunakan papan tulis interaktif Jamboot ini, pian bisa menyuruh anak-anak, nah Ampun Bapak kayak gambar ini Bapak hantar. Jadi kan karena buat aja ubah seorang gitu. Saat ubah ini sebenarnya kerjasamanya kali ingat lagi nih. Karena mencoreti kaca lawan titik dan bagaimana Anda mengolah pesawatan. Bapak Ibu kemarin waktu Ibu Atul mengajar, sempat-sempatnya ada siswa membuat pesawatan dari kertas, diterbangkannya pesawatnya meranjah ulun datang ke kamera, coba ya dikirakan lainnya sedikit ibunya, begitu kreativitas tinggi benar rekan-rekan. Yang kedua saat Ibu Rayatul berpaling menghadap ke kelompok lain, ada salah satu siswa itu berdiri membuka pipet langsung menulis di kaca gitu, menulis kaca. Saking ininya tuh kreatifnya luar biasa. Baik, ini yang dari Pak Hakim. Diferensiasi berarti menyesuaikan instruksi untuk memenuhi kebutuhan individu. Apakah guru menggunakan konten, proses, produk, atau lingkungan belajar. Penggunaan penilaian. Jadi pada intinya apa yang Bapak Ibu tuliskan ini biar memahami maksudnya berdiferensiasi sebagaimana yang diinginkan di kurikulum Merdeka. Dari Pak Hamdan, pembelajaran yang banyak berpihak ke peserta didik dengan menyesuaikan gaya belajar siswa. Pembelajaran berdiferensiasi ada 3 kategori: konten, proses, dan produk.
Nggih. 9. Nah, bergigit-gigit pulang sini naik. Ada yang bisa pakai Ini mencarinya pakai yang gambar bergerak jadi ya. Jadi pian mencarinya gambar bergerak atau animasi bergerak. Jadi pas ditempel hijib kujuk kayak gini Bapak Ibu. Iya, jadi yang klik yang di set background ini belum tambah sebuting sini lah, misalnya sini nah, yang tambah sini, misalnya color bergerak ya loh gitu. Nambah ada Bapak Ibu ada kan yang kujuk ambil yang itu. Tuntut tadi itu apa yang cari itu? Random juga ya. Hah? Judulnya? Animasi bergerak juga. Iya, animasi. Ada kan yang bergerak? Kalau bergerak sekalian ya, pokoknya ada bergeraknya lah tambah begitu Bapak Ibu. Nah itu dia nomor 9. Nah, Aldi Yusuf Hussein. Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, pemahaman terhadap mata pelajaran. Nah, ini sumbernya dari sini ambil. Jadi intinya Bapak Ibu lah, buat pian memahami semua hasil dari pian pembelajar sendiri, sinkronus, asinkronus belajar sendiri bakal mendapat seperti itu. Jadi yang terakhir 10 ya, nah 10 open-ended. Open-endednya Bapak Ibu pertanyaan terbuka biasanya. Pembelajaran berdiferensiasi dari Bu Yuli ya dikembangkan untuk meresponkan kebutuhan murid dalam belajar yang bisa berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat, potensi atau gaya belajar siswa. Kesimpulannya Bapak Ibu, kesimpulannya apa Bapak Ibu? Nah, gitu. Jadi pada dasarnya pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Maksudnya berpihak pada siswa, koreksi Bapak Ibu kalau salah. Jadi kita mengikuti kesiapan belajar siswa. Dapat di mana kita tahu kesiapan belajar siswa? Dapatnya dari asesmen awal. Setelah kita asesmen awal, kita mulai soal misalnya 10, ada yang benarnya di atas 5 puting, ada 5 buah lebih benarnya, berarti kita anggap yang level tingkat tinggi. Ada yang sekitaran 5 buah soal benar, berarti level yang tengah, ada di bawahnya berarti level bawah. Maka seperti itu. Nah itu di dalam pembelajaran berdiferensiasi, maka kita akan melakukan diferensiasinya, mungkin bisa dengan prosesnya kayak apa, kontennya kayak apa, atau mungkin kalau produk, diferensiasi produk itu adalah setelah kita asesmen ya Bapak Ibu ya. Asesmen, kita asesmen maka itu akan menunjukkan produknya seperti apa. Bapak Ibu yang ulun hormati, di dalam kegiatan kita untuk yang pembelajaran berdiferensiasi, Pian sudah menuliskan apa yang Pian ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ulun hendak mengajak Pian sama-sama menyaksikan video ini. Bapak Ibu, waktu pembelajaran pembuatan slide PPT sudah bersama-sama berdiskusi belajar menginsert video ya Bapak Ibu ya. Ini video-video dari PMM, lo ambil di sini, lo insert. Ini judulnya diferensiasi 1, ini yang SD, ini yang SMP. Mohon izin kita sama-sama coba menyaksikan berdiferensiasi itu seperti apa. Ini sumbernya memodifikasi modul ajar sesuai prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kalau nggak salah waktunya 8 menit ini. Salam dan bahagia untuk Ibu dan Bapak Guru. Halo. Ini besarkan.
dengan materi memodifikasi modul ajar sesuai fungsi pembelajaran dan diferensiasi jenjang SMP. Semoga Ibu dan Bapak Guru bersemangat ya untuk mengetahui modul ini lebih lanjut. Nah, di dalam materi ini kita akan belajar untuk memodifikasi modul ajar yang sudah pernah kita buat dari topik perencanaan pembelajaran. Modul ajar ini akan kita modifikasi berdasarkan hasil pemetaan kemampuan murid sesuai dengan prinsip belajar diferensiasi. Mari kita mulai. Sudah siap? Resep videonya mau Ibu bilang suaranya. Ini kategori setelah melakukan asesmen Bapak Ibu, jadi dibagi 3. Sehingga kita tidak langsung melihat satu aspek saja. Contoh, bagaimanakah kondisi murid saat mengerjakan soal? Misal kurang teliti sehingga jawabannya salah. Bagaimanakah pemahaman pada konsep? Misal belum paham pada konsep sehingga tidak dapat menyelesaikan soal. Apakah gaya belajar dari murid tersebut sudah terfasilitasi selama proses pembelajaran? Misal murid-murid dengan gaya belajar kinestetik tidak terfasilitasi sehingga mempengaruhi cara mereka menerima materi ajar dari guru. Kita perlu mengingat bahwa apapun kompetensi murid, susunlah strategi pembelajaran yang tepat sehingga dapat perlu menyesuaikan kompetensi yang berbeda-beda tersebut. Guru perlu merancang modul ajar yang membuat strategi pembelajaran berdiferensiasi agar semua murid dapat mencapai kompetensi yang sesuai dengan tahap perkembangan. Ibu dan Bapak Guru, dari pemetaan murid yang dihasilkan dari asesmen diagnostik, kita perlu menyesuaikan kembali pembelajaran yang akan dilakukan agar dapat memfasilitasi murid sesuai dengan SOP. Ini merupakan salah satu kaidah dari pembelajaran berdiferensiasi. Kita sudah belajar bahwa dalam pembelajaran berdiferensiasi kita dapat melakukan modifikasi pada konten, proses, dan produk. Pada modifikasi modul ajar kali ini, kita akan melakukan modifikasi pada proses dan produk pada modul ajar. Mari kita ambil contoh salah satu modul ajar yang sudah pernah kita buat pada topik perencanaan pembelajaran. Modul ajar yang diambil adalah modul ajar bahasa Indonesia dengan topik menulis teks argumentasi. Karena adanya kategori kemampuan murid, modifikasi yang akan dilakukan dalam modul ajar ini adalah pada bagian
dibagi dalam satu kelompok besar dan beberapa kelompok kecil sesuai dengan 3 kategori pemahaman. Setiap murid akan dipasangkan dengan murid yang berbeda kategori. Untuk murid kategori 1 akan diberi tantangan menjadi narasumber bagi kami. Apabila murid yang menjadi narasumber membutuhkan bantuan dalam menjelaskan materi, ia dapat bertanya kepada guru. Guru menyiapkan sesi khusus dan materi tambahan kepada murid berkembang apabila dibutuhkan. Bahan ajar tambahan video atau bahan lain yang dapat menyampaikan materi dengan cara yang berbeda dipahami guru. Guru menyediakan ragam teks sesuai dengan hasil diagnostik. Untuk murid kategori 1 mendapatkan teks yang lebih panjang dan kompleks dengan materi yang lebih mendalam. Untuk murid kategori 2 dan 3, teks yang lebih pendek dengan kata-kata yang lebih diakrabi murid. Guru berperan sebagai fasilitator saat belajar kelompok, terutama untuk kategori 2 dan 3. Guru memberikan pendampingan khusus pada kelompok murid kategori 3 untuk menguatkan pemahaman kalimat fakta, kalimat pemilih, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Ulun tahan videonya. Bapak Ibu, kita sama-sama menyimak dari awal video tadi itu. Ini skenario pembelajaran berdiferensiasi. Ulun minta Pak komentar salah 1, 2, 3 buruan pian mengenai dari awal tadi. Minta review, ceritakan ulang sampai ke sini ya Bapak Ibu. Nggih. Mulai yang ingin membagi asesmen dari itu. Asesmen tadi dilakukan, asesmen di awal dilakukan, kemudian didapat 3 kategori. Nggih, 3 kategori didapat, 1 kategori yang benarnya banyak, full, yang kedua sedang, ketiganya rendah. Nah selanjutnya pembagian kelompok. Nggih, belum minta komen Pak, Bapak Ibu Pak. Nggih, ada yang komen? Nggih, sampai ke sini tadi nanti kisahnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada Ulun untuk mengomentari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kebetulan kemarin Ulun sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk disupervisi Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Yuli, Bapak Haji Hamdan, dan Kategori pemahaman tadi udah cari ilah karena ini gambarannya ini setelah nah ini soal kalimat fakta sebagainya nih, paham utuh paham ya pulang boleh betul. Nah ini tidak paham, jadi ini ada levelannya gitu. Sebelum ke situ ada sebelumnya. Nah ini hasil dari asesmen awal tadi memetakan ada 3 kategori. Kalau input Ibu Rayatul kategori 3 yang paham utuh. Iya, paham. Kalau apa itu terserah pian aja yang jelas. Nah ini dari contoh paham utuh itu di kategori 1, paham sebagian, paham belum paham. Murid dikatakan paham utuh apabila murid dapat menjawab semua soal dengan benar. Soal yang membuat pian. Soal yang dibuat adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jadi dia boleh soalnya dulu biasa asesmen itu. Ya, saat mengarah ke situ ini dia. Nah kemudian misalnya boleh soalnya 10, ini ke 10-nya mungkin atau 9 buting tuntung, berarti dia mengkategorikannya kategori 1. Kemudian ada kategori 2, ada kategori 3. Nah sampai sini dulu nih. Setelah sampai di sini, maka pian sudah punya data untuk membuat data kelompok. Beda dengan kita dahulu. Coba Bu Neska hitung ya, 1, lanjut 2, 3, 4, 5. Kalau gurunya Anda kurang kelompok sampai 3, maka kita disuruh hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Itu kita yang lalu. Jadi yang satu, coba yang angka dapat 1 di sini, yang 2 di sini, 3 di sini. Nah itu tidak berlaku lagi saat ini Bapak Ibu. Berarti kita mengelompokkannya seperti ini. Nah sekarang di kelas 7 tahun kemarin kita sudah mencoba mendiagnosis gaya belajar anak. Jadi dia sudah di kelas itu sudah terbaca dia gaya belajar anak. Mungkin itu akan satu cara untuk memudahkan dalam pembelajaran. Baik, ulun lanjut terus saja ya Bapak Ibu, ini terus sini sampai ke pembagian kelompok. Nah ini dibagi 3 kelompok. 3 kelompok besar ini isinya tadi itu kelompok besar dan beberapa kelompok kecil sesuai dengan 3 kategori. Kelompok besar ini isinya heterogen Bapak Ibu, paham utuh, paham sebagian, tidak paham. Ada di dalam sini, ada. Jadi kelompok besar itu isinya heterogen gitu ya, heterogen. Jadi semua itu ada di dalam kelompok besar. Nah, lalu kemarin akun Ibu Rayatul itu Sidin menyiapkan 3 buah LKPD. LKPD 1 itu yang paling mudah, iyalah kita katakan. Yang kedua agak sulit, yang ketiga paling sulit. Nah, kalau soalnya sudah disiapkan seperti itu LKPD-nya, maka saat masing-masing ini keluar dari kelompok besar menjadi kelompok kecil, maka kelompok kecilnya itu berdasarkan kategori paham penuh, paham sebagian, tidak paham sama sekali. Nah, ada 3 buah kategori. Maka LK tadi disodorkan, kalau pahamnya yang belum paham mungkin yang paling mudah soalnya. Habis itu yang paham sebagian, kategori yang 2 tadi soalnya yang paham sudah paham sekali, paham penuh, kategori penuh, maka itu adalah soal yang disiapkan Ibu Atul tadi yang agak tinggi tingkat kesukarannya kayak gitu. Nah, di sini dulu Bapak Ibu awal dari kita melaksanakan pembelajaran di kurikulum Merdeka yang dia tadi berdiferensiasi. Bapak Ibu perlu diketahui bahwasanya berdiferensiasi itu adalah pendekatan, bukan model, bukan strategi. Nah, kalau dulu di kurikulum 2013 pendekatan yang kita gunakan apa Bapak Ibu? Asia yang menjawab ketahuan. Apa Asia? Nah, bujur Pian. Paham tadi. Tadi dulu Asia menjawab. Kalah paman. Ringgit. Dulu waktu kita K13 pendekatan selalu digambar-gambarkan pendekatannya saintifik Bapak Ibu. Apa itu pendekatan saintifik? Diawali dengan menanya, mengeksplor dan seterusnya sampai akhirnya mencipta. Kayak itu. Nah itu di sini kita di kurikulum Merdeka ini itu namanya pendekatan. Nah kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke lanjut. Besar dan beberapa kelompok kecil sesuai dengan 3 kategori pemahaman. Setiap murid akan dipasangkan dengan murid yang berbeda kategori. Untuk murid kategori 1 akan diberi tantangan menjadi narasumber bagi temannya. Oke, sip. Sampai sini. Ini kategori 1. Kategori 1 tadi yang paling pahamnya penuh. Nah, jadi karena ada salah satu kalau menurut skenario ini yang dijadikan sebagai narasumber. Apabila murid yang menjadi narasumber membutuhkan bantuan dalam menjelaskan materi, dia dapat bertanya. Nah, di sini fungsi guru. Jadi semalam lu sudah melihat gambaran Ibu Rayatul kunjung sana gitu. Nah, cuma di sana belum ketemu Ibu Rayatul, belum ada memposisikan siswa sebagai narasumber. Nah, di situ buatlah di kantor sama situ. Nah, jadi karena di dalam itu kita ada dibagi tugas Pak, bagi tugas. Nah, satu yang sebagai narasumbernya, juru bicaranya, juru tulisnya, sebagainya itu. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Guru menyiapkan sesi khusus dan materi tambahan kepada murid berkembang apabila dibutuhkan. Bahan ajar tambahan dapat mencakup video atau bahan lain yang dapat menyampaikan. Ini, nah, guru menyiapkan sesi khusus dan materi tambahan kepada murid berkembang apabila dibutuhkan. Ini yang murid kada paham lagi nih. Sesi khusus
bisa jam tambahan, bisa ada jam, pokoknya jamnya di luar pembelajaran begitu Bapak Ibu. Yang jar Pak Ali kemarin tuh, adakah Bapak Ibu guru yang minta izin, minta jam, menambahi jam pelajaran di luar jam belajar gitu? Nah ini maksudnya tuh. Bahan ajar tambahan dapat mencakup video atau bahan lain yang dapat menyampaikan materi dengan cara yang lebih mudah dipahami guru. Guru menyediakan ragam teks sesuai dengan hasil diagnostik murid. Ini pembelajaran kita ini skenario-nya adalah bahasa Indonesia ya Bapak Ibu ya, bahasa Indonesia. Makanya guru menyediakan ragam teks sesuai dengan hasil diagnostik murid. Kalau yang Ibu Atul kemarin sampaikan adalah tentang LKPD-nya sudah beliau bedakan. Apa fungsi LKPD Bapak Ibu? Fungsi LKPD adalah membantu siswa untuk mencapai konsep. Nah jadi ada yang mudah, tapi tujuannya tetap ingin mengetahui tentang zat aditif buatan sama aditif alami, ya, gitu. Nah, seperti itu. Gitu. Lanjut kalau Bapak Ibu lah, karena ini skenario-nya pas untuk ya diferensiasi. Untuk murid kategori 1 mendapatkan teksnya. Nah, bahasa Indonesia teksnya banyak kipak, bahan yang diagawinya itu ini mungkin apa yang dicari, mungkin temanya atau topik dan sebagainya, materinya lebih komplit. Lebih panjang dan kompleks dengan materi yang lebih mendalam. Untuk murid kategori 2 dan 3, teks yang lebih pendek dengan kata-kata yang lebih diakrabi murid. Guru berperan sebagai fasilitator saat belajar kelompok. Kita bicara ke sumatif nih berarti ya? Bicara sumatif. Sematif biar Pak Hakim. Oke, sekarang kasusnya gini Bapak Ibu. Kita setelah asesmen ini muncullah 3 kategori. Kategori 1, 2, dan 3. Kategori 1 pahamnya penuh. Kategori 2 pahamnya ini separoh. Kategori 3 ada paham lalu. Kita melakukan ini di dalam tes formatif. Setelah kita melakukan formatif, lalu kita mana nambahi kekanakan tadi ujar bahasanya Ibu Ika, kita treatmentnya diobati. Setelah kita obati, artinya kita berharap siswa kita ini punya kemampuan yang sama setelah kita membedakan cara pembelajaran tadi. Nah, lalu pada sumatif, sumatif sama Pak ya? Sumatif sama. Kenapa? Karena kita waktu kita di formatif tadi kan kita melakukan penilaian yang tadi, kekanakan tadi itu menurut kita udah nih sudah sembuh apa segala sudah. Jadi memang di dalam pembuatan pengolahan nilai Pak Hakim, nilai rapot itu asesmen sumatif Pak Hakim lah ya. Lalu nilai formatif gasan apa? Nilai formatif gasan membaca deskripsi gitu kan tuh. Jadi yang sumatif itu memang nilai itu full dari sumatif. Yang kemarin belum ingat waktu kita masih lawan Pak Isa, Pak Hakim yang menerangkan lawan Pak Isa. Nah, caranya seperti itu. Nah, jadi itu. Jadi waktu kita melakukan PTS, melakukan sumatif, tetap Pak Hakim sama itunya. Nah, cuma tadi kita pengobatannya di dalam formatif. Kita mengetahui di formatif itu, kita obati di situ. Nah, setelah kita obati, memang kayak itu juga sudah hasilnya. Ada yang sembuh nggak? Bujur bang Dene. Ada yang sembuh. Nah, gitu. Lalu di situ kan kita melatih di formatifnya itu untuk menuliskan di dalam deskripsinya pengetahuan, maka akan berlanjut pada fase yang berikutnya. Yang belum paham tentang bilangan, Bu Hadar, bilangan itu di SD ada Bu Hadar. Bilangan, cuman penjumlahannya itu masih sampai angka 100 Bu Hadar ya. Kemarin dulu pas di MGP karena berbagi praktik baik tentang modul ajar, pas membuka itu ada sampai dulu, jadi itu meningkat. Jadi kalau di SD-nya kada terbaca, masihnya belum bisa 1 sampai 100, maka ada catatannya situ Bang. Nah, catatan itu cuman kalau kita di aplikasi bagi tulis tujuan sudah keluar rapatnya kayak terus gitu. Argumentasi sebanyak Gitu. 2. Seperti itu kira-kira Pak Hakim. Amun pelajaran ulun malah Tinggi. ini udah suruh misalnya misalnya dapat melakukan pelajaran jasmani, misalnya latihan push up menurut lah. Soalnya menurut itu pasti mengutamakan prakteknya mas, soalnya di deskripsinya itu prakteknya
yang muncul. Ada terlalu yang pengetahuan yang mampu. Misalnya kategori satunya itu sudah mampu melakukan, berarti bisa ini sudah bisa push up loh, sudah mampu melakukan. Yang kedua sebagian mampu atau cukup mampu. Kategori duanya, kategori tiganya misalnya belum mampu. Nah, itu deh. Berarti yang menurut yang itu tadi berarti lu menggawinya tuh beda-beda. Ya misalnya yang sudah mampu tuh yang kategori satu tadi 6 kali, yang kategori 2 tadi yang sebagian tidak mampu 4 kali aja ya push up. Misalnya yang belum mampu sama sekali tadi 2 aja. Nah, menurut lu kayak mau bayangan dulu apa ya? Iya. Ada yang mau nanggapi dulu kan? Masalahan yang diajukan Pak Hakim. Ini misalnya dong. Kan tadi kan gerakan kalau gerakan misalnya. Tes dulu. Ibu-ibu bisa push up? Ini push up Pak Hakimnya? Ini misalnya dong. Oke. Sekarang gini. Push up itu tangan di bawah, kaki lurus ya Pak Hakim ya. Oke. Itu push up. Jadi turun naik. Sekarang itu. Langkah benarnya seperti itu. Langkah tidak benar yang jangan pakai kaki tapi pakai lutut Pak Hakim. Jadi yang arwah mama izin tarela arwah siapa namanya yang meninggal anak buah kita inya ngalih bener gila jadi Pak Hakim dulu pas supervisi Pak Hakim. Nah jadi itu Pak Hakim pelajari berhemat pelajari push up apa push up loh sit up ada bisa lalu nyoba ya. Nah dan ini sekarang untuk kategori itu berarti kan sit up push up itu berarti kan tangan naik ya naik turun seperti itu berarti push up sempurna berarti bisa melakukan penuh. Nah sekarang kalau yang kada bisa coba ininya kalau mau angkat tetapi pakai lutut kawan berarti kategori yang tengah tadi apa mampu sebagian. Nah ada karena kalau lalu Pak Hakim. Nah jadi kenapa Hakim karena kalau yang ini yang kada mampu ini berarti ini harus push up pakai sandaran lutut gitu. Tapi yang ada mampu sama sekali ini Pak Hakim berarti kayak apa itu Pak Hakim yang paham tuh karena langkah-langkah push up itu kan ada langkah-langkahnya Pak Hakim lah ada langkah-langkahnya. Nah jadi langkah-langkahnya itulah gitu karena nih Pak Hakim ini mata pelajarnya kinestetik sidin tapi ada nama kisah-kisah kayak kita nih sidin bahasanya tuh praktik gitu ya. Nah jadi kalau praktik itu kayak mendribble itu kan pok kadang bunyinya belum plak gitu ada ya berarti kan ayunan tangan gitu. Nah jadi kan ada langkahnya Pak Hakim mendribble. Nah jadi kalau langkahnya terpenuhi semua berarti dia kategori penuh. Nah jadi kalau Pak Hakim hendak berkelompok di lapangan bisa juga Pak Hakimnya karena artinya dibuat seperti itu. Kemudian ulun Bapak Ibu mohon maaf minta setiap kali RPP Pian atau modul ajar Pian itu menggunakan salah satu model pembelajaran. Nah jadi karena sintak Pian sesuai dengan model pembelajaran. Kemarin Ibu Rayatul menggunakan Discovery Learning. Nah jadi kalau Discovery Learning Pak Hakim mungkin kalau Pian hendak istilahnya stimulus tentang post up aja Pak Hakim. Kalau kalian menampilkan video Pak Hakim jadi Pian nah lah perhatikan Pak post up Pian salahkan post up tuh Pak Hakim salah Pian post up itu yang kedua bujur nah sebutin salah yang kedua bujur. Jadi kadang itu mikirkan dari 2 gaya Bapak post up mana post up Bapak yang bujur silahkan diskusikan di kelompok diskusinya. Jangan siku post up tuh kayak ini ya aku ada di internet kayak ini post up yang bujur siku nah gaya 2 Bapak Hakim tadi salah aja itu. Nah jadinya waktu itu kita beri stimulus 2 butik contoh stimulus sebenarnya Pak 2 butik contoh salah lalu contoh bujur lalu kekanakan disuruh diskusi lalu raminya diskusinya mencari di buku kah mencari di HP kah kadang mesti Pak Hakim harus di dalam ruangan. Nah ini jadi ini kalau kita hendak masing-masing orang ada satu slide kita tambah itu kayak gue ini tambah sini nah tambah kita perlu 10 kasih klik sini ada 10 halaman ya nah sampai 10. Nah lalu kita hendak pertanyaannya sama semuaan kayak ini kita klik sini. Ibu kalau kita mau ini copy aja Ctrl C maka pindah ke sini kita paste gitu ya. Nah Bapak Ibu ini langsung pindah lagi copy paste. Nah ini sampai terakhir.
Nah cuman yang backgroundnya di copy nggak mau nih, maka kita set backgroundnya di sini. Nah gambar lagi, gambar apa? Gambar ini misalnya. Menurut saya kalau tampilannya ini cantik, mungkin anak-anak akan lebih tertarik mengisikannya Bapak Ibu. Nah ini selesai ini untuk menuliskan, nanti seterusnya bisa kita lanjut ya Bapak Ibu. Lalu apa yang kita akan bagikan? Kita kalau mau membagikan, berarti kita share ininya. Karena akun kita ini akun adalah Belajar ID, di sini ada kementerian, maka kementeriannya ini kita ganti menjadi anyone with the link. Bahasa Indonesianya apa Bu? Siapa saja yang memiliki link Bu Yuli lah. Ya kurang lebih gitu. Nah ini siapa saja yang memiliki link. Nah ini yang viewer, kalau yang viewer ini kan orang melihat aja karena kawas ini bekerja sama, kita kolaborasi, bahkan di sini harus diubah menjadi editor. Sudah editor, kita copy linknya. Nah copy linknya, lalu masukkan di dalam slide di sini. Nah slide sini ya. Ini lalu pasang di sini misalnya, pasang sini. Oke, slide jambut. Baik Bapak Ibu semua, ini kita mulai saja kegiatan kita. Pertama untuk penguatan media pembelajaran, selain menggunakan PowerPoint, juga untuk siswa juga dia menggunakan buku yang memang disiapkan oleh siswa masing-masing untuk pembelajaran tersebut. Jadi di samping membuka buku, melihat buku yang ada, dia melihat PowerPoint yang ditampilkan oleh gurunya. Kemudian untuk pembelajaran diferensiasi, yaitu maaf kalau keliru, itu di proses pembelajaran itu dengan menggunakan LPT yang misalkan itu berbeda-beda antara yang satu 6 kelompok, salah 6 kelompok ya, 6 kelompok. Jadi beda-beda tapi untuk hasilnya sama. Nah, hanya prosesnya aja yang beda. Kemudian untuk manajemen kelas itu membuat kelompok belajar siswa dengan menyesuaikan kategori masing-masing. Ini kan ada kategori lemah tadi, sedang, dan apa paling atas tuh pintar. Jadi dibuat dalam satu kelompok besar, dalam kelompok kecil itu ada. Nah jadi dengan kayak demikian mudah-mudahan anak itu terpacu untuk bisa mengikuti kawan-kawan yang lain. Demikian Pak. Demikian. Terima kasih Pak Haji Hamdan atas hasil pengamatannya. Kasih plus untuk Pak Hamdan, Bapak Ibu ini beri masukan dari kita. Ini satu lagi pengamat pada Bu Yuli untuk menyampaikan hasil pengamatannya tentang pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Rektor. Silakan Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pengamatan pembelajaran pemanfaatan media pembelajaran berdiferensiasi manajemen kelas. Menurut media pembelajaran berdiferensiasi, kemarin saya mengamati Ibu Rayatul mengajar di kelas 8A. Yang saya dapat lihat dan saya sampaikan hari ini yaitu beliau sudah melakukan menggunakan media pembelajaran, menggunakan PowerPoint, berarti menggunakan berbasis TIK. Terus ada media lain, itu media bervariasi dalam bentuk LKPD yang diberikan kepada anak peserta didik. Manajemen kelasnya itu berbentuk diferensiasi konten. Yang pertama, guru membagikan kelompok
mengkelompok secara heterogen ya, sesuai dengan hasil asesmen awal pembelajaran diagnostik. Jadi ada kelompok, ada beberapa kelompok, yaitu kelompok 1 dan 2 memilih level 1 dengan tugas kelompok menjauhkan zat adiktif dalam makanan. Kelompok 3 dan 4 memilih level 2 dengan tugas mengidentifikasikan zat adiktif dalam makanan. Kelompok 5 dan 6 memilih level 3 dengan tugas menguji kemampuan. Masing-masing kelompok setelah melaksanakan tugasnya, mengerjakan tugas-tugasnya, yaitu masing-masing kelompok mempresentasikan hasil tugasnya ke depan kelas. Hasil presentasi kelompok tersebut diapresiasi oleh guru pengajarnya. Yang kedua, depresiasi berbentuk produk. Guru memberikan pekerjaan rumah dalam bentuk video bercerita. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan hasil pengamatan kemarin. Terima kasih. Sekian dari guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli, kasih terus untuk Bu Yuli. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Baik, terakhir kita minta tanggapan, pesan-pesan, cerita dari guru model kepada Ibu Rayatul, dipersilakan. Nah, ulun pandu dengan pertanyaan-pertanyaan di depan Bu Rayatul. Mulai dari kesan perasaan saudara setelah menyajikan pelajaran kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kesan atau perasaan saudara setelah menyajikan pelajaran ini? Senang, alhamdulillah senang. Artinya tugas sudah selesai, tugas di supervisi maksudnya sudah selesai. Jadi yang balutnya lagi memikirkan. Ada santai aja, nyaman aja, semuanya nyaman. Kemudian apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan? Kemarin ulun itu terkendala waktu yang ada cukup, jadi hanya presentasi hanya sampai kelompok 4 dan kelompok 3 dan 4, kelompok 5 dan 6 belum presentasi. Kemudian karena waktunya tinggal beberapa menit lagi, langsung ulun mengambil kesimpulan bersama siswa, kemudian langsung membagikan refleksi. Jadi ada refleksi belum sempat dibagikan, lalu dibagikan, tapi mengerjakannya di rumah. Ulun minta besok ini membawa karena besok ada mata pelajaran ulun. Kemudian kelompok 5 dan 6 yang belum maju, merencanakan besok akan maju melanjutkan yang minggu tadi. Jadi kemudian tugas pun hancap-hancap semalam memadakan karena udah kirim di WA aja, udah WA akan. Jadi rencana besok menyelesaikan semua yang belum terlaksana hari yang waktu di supervisi. Kemudian hal-hal yang dirasa telah memuaskan dan hal yang kurang memuaskan dalam pembelajaran tadi. Hal yang memuaskan artinya anak peserta didik atau siswa kita sudah bisa mengerjakan LKPD walaupun belum bisa menjadi tutor teman sebaya, artinya Nang Pintar belum bisa memadahi lawan kawan yang belum tapi bisa. Ada ulun lihat ke sana karena ulun setiap kelompok ulun datangi, ada yang perajuan pintar tapi perajuan. Jadi jarak kawannya ini sama aja Pak, mau turun pintarnya lah. Jarak kawannya kayak gini, kadang ya mau ikan aja nama nulis jahat ditujunya ke atas, akhirnya ke atasnya kan sama kamari. Jadi ada siswa yang pintar tapi perajuan. Jadi ya kayak itu Pak, manajemen kelasnya mungkin yang belum oke lah. Jadi ulun merasa puas karena sudah menyampaikan dan tujuan pembelajaran sudah terpenuhi 50% lebih. Artinya kan karena yang tujuan pembelajaran kedua itu sebenarnya untuk kelompok
4 dan 5, tapi karena belum maju jadi belum tahu kayak apa hasilnya. Nah, kemudian bagaimana perkiraan saudara mengenai ketercapaian kompetensi siswa? Belum merasa 60% sudah tercapai. Jadi 40%-nya karena belum maju, lalu kada bisa mendeteksi kayak apa sisanya nih yang belum maju. Oke. Kemudian apa yang menjadi kesulitan siswa? Nah, yang sudah terjadi di kelompok-kelompok yang ulun datangi itu, siswa ini Bapak Ibu kalau benar membaca di buku, padahal di buku tuh ada seberitaan, tapi ya koler lalu dibetakun. Nah, tentang praktisnya, padahal kan ulun yang kelompok 1 kan ada masalah sebenarnya kalau kelompok 1 karena memang mudah pertanyaannya. Yang jadi masalahnya kelompok 2. Kelompok 2 ini ada gambar berbagai macam jet aditif, lalu ini mengidentifikasi itu jet aditif apa. Misalnya ada gambar daun suji, berarti itu kan jet aditif pewarna alami. Nah, itu ada hakun membaca di buku, padahal di buku ada hanya, lalu ada tahu menjawab, Bu ini apa Bu, lalu Bu ini apa Bu, lalu kan mayu waktu kejadian kebanyakan tahun membaca koler. Nah, itu mungkin itu menjadi kesulitan siswa. Lalu tadi juga ada yang menulis koler betul-betulan takut kata salah, padahal ada apa-apa tak salah. Nah, tapi itu pun udah anak-anak kita. Kemudian menjadi kesulitan ulun lah, mungkin manajemen kelasnya ulun kurang menguasai lah, dalam artian siswa ini banyak, masih ada beberapa siswa, 2-3 orang siswa yang kurang memperhatikan. Artinya ada yang asik depan dirinya aja. Nah, menurut sampai caranya kira-kira di Pakpian pun itu juga orangnya lain. Jadi orangnya pasti itu juga nak ya jujur aja nah itu. Jadi ini tuh asik berbanderolnya juga, ya jangan bawa pesawat kan deh. Nah, bawa pesawat karena ibu Yuli sekali kita bapak sekali orang itu juga. Nah, kemudian ada 2 tadi jadi bapak juga nah, tiba-tibanya ulun lengah sedikit, berdiri ambil TPM anak menulis di kaca. Apa maksudnya menulis di kaca tuh lah? 2 tahun apa yang gawe? Alakas duduk. Nah, jadi mungkin pada saat anak melakukan kesalahan perlu ada shock terapi, artinya harus ditabuh saat itu juga, supaya apa? Supaya ada mengulang lagi. Namun kita melihat didatakan atau dipusuti, jangan kayak itu. Nah, kayak awak siswa kita ada kayak itu. Karena awak siswa kita ada kayak itu. Nah, karena awak pusut dari itu, karena awak angkara sambil cilingi. Nah, itu yang kesulitan ulun lah. Nah, kemudian bagaimana alternatif untuk mengatasi kesulitan itu? Mungkin ulun harus lebih banyak belajar tentang menghadapi siswa yang berbeda-beda karakternya. Nah, jadi yang karakternya kayak ini, perlakuannya mungkin itu yang harus dilakukan lah. Banyak baca buku. Kemudian marilah bersama-sama kita identifikasi hal yang lebih mantap dan hal yang perlu peningkatan berdasarkan kegiatan yang baru saja dilakukan. Jadi mengidentifikasi hal yang telah baik menurut modul dan LKPD ampun ulun sudah bagus. Karena apa? Karena ulun mendownload kalau boleh seorang. Mendownload dan dimodifikasi. Nah, ini boleh. Ya, kalau mendownload dan dimodifikasi. Jadi modul itu sudah ulun modifikasi, ulun sesuaikan dengan keadaan kita. Kemudian LKPD-nya pun seperti itu, ulun modifikasi. Nah, para ulun sudah bagus, itu Bang sesuai aja sudah para ulun lah. Nah, itulah refleksi dari guru model yang sudah kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan kedepannya lagi kita akan lebih memahami lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Minta halal, minta ridha dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.